Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dan saat ini kita berada di segmen komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2024. Dan kita sudah tersambung dengan rekan Lista Mutiasari dan juru kamera Aikal Huda yang akan melaporkan suasana di Terminal Tipe A Purboyo Madiun pada H-6 Lebaran. Selamat siang rekan Lista, bisa Anda laporkan selengkapnya pada kami? Baik, terima kasih rekan Helmi. Selamat siang pemirsa. Inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2024. Persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, pada hari ini Kamis 4 April 2024, kondisi di Terminal Purboyo Kota Madiun terpantau sudah ada peningkatan jumlah penumpang namun belum begitu signifikan. Seperti yang terlihat di belakang saya ini ada beberapa calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dan berangkat dari Terminal Purboyo Kota Madiun ini maupun dari keluarga yang menjemput anggota sanak saudaranya, anggota keluarganya yang akan tiba di Terminal Purboyo Kota Madiun. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang atau puncak arus mudik nanti akan terjadi pada H-2 Lebaran. Dan untuk penumpang yang datang sendiri yaitu dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan juga Surabaya. Dan pemirsa untuk catatan sendiri, hari ini di Terminal Purboyo Kota Madiun sendiri ada sekitar 280 bus yang datang dengan sekitar 3.500 penumpang yang datang di Terminal Purboyo Kota Madiun. Diprediksi kedatangan penumpang ini akan semakin meningkat pada hari mendekati Lebaran. Dan di Terminal Purboyo sendiri juga terdapat pos terpadu yang bersiaga yaitu TNI dan juga Polri akan bersiaga selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para penumpang yang datang maupun yang pergi dari Terminal Purboyo Kota Madiun. Dan untuk menjamin kenyamanan dan juga keselamatan para penumpang, petugas terminal melakukan rem cek pada armada bus yang datang atau yang singgah di Terminal Purboyo Kota Madiun ini agar mengetahui bagaimana kondisi bus tersebut, apakah layak jalan atau tidak, dan dipastikan semua bus yang berangkat maupun yang tiba di Terminal Purboyo Kota Madiun ini layak jalan. Jika tidak layak jalan, maka tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan. Selain melakukan rem cek pada armada bus, petugas terminal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan hari ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada sopir bus khususnya yang singgah atau yang datang maupun pergi di Terminal Purboyo Kota Madiun ini untuk juga menjamin kenyamanan penumpang sehingga dipastikan seluruh armada bus maupun seluruh sopir bus maksud kami yang melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, tidak terpengaruh minuman keras maupun juga tidak terpengaruh narkoba, sehingga hal tersebut juga memberikan kenyamanan dan juga keselamatan bagi para penumpang. Sementara itu program mudik gratis dari BUMN kemarin juga sudah terpantau masuk ke Terminal Purboyo Kota Madiun ada sekitar 6 bus dan diprediksi ke depan hingga hari Lebaran nanti juga masih akan banyak program mudik gratis yang tiba di Terminal Purboyo Kota Madiun. Dan pemirsa, terkait peningkatan jumlah penumpang, berikut ini pernyataan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purboyo Kota Madiun, Hendra Ai Sonika. Purboyo dalam menghadapi angkutan Lebaran, kita sudah menyiapkan seperti pospam, posko terpadu, ini dari pihak kepolisian, dari Dinas Kesehatan dan dari Kodim. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan di tanggal 3, ini sudah ada beberapa kita lihat penambahan ya mudik gratis dari BUMN. Kemarin terpantau kurang lebih ada 6 bus yang sudah masuk ke Terminal Purboyo.
Rata-rata berdasarkan laporan ini sekitar 280-an untuk bus yang masuk ke dalam terminal Purboyo untuk hari ini. Penumpang terpantau kurang lebih 3.500. Prediksi kita meningkat untuk tahun ini karena kita lihat pergerakan masyarakat yang akan melakukan mudik ke Jawa Timur itu ada peningkatan sebanyak 31 juta masyarakat yang akan melakukan mudik. Ya, kita nanti untuk antisipasi terkait dengan pelonjakan penumpang maupun bus, kita akan mengaktifkan terminal bagian utara yang nanti mungkin akan kita jadikan sebagai pengendapan bus seperti itu. Ya, pemirsa, di Terminal Purboyo Kota Madiun ini juga disediakan pos informasi. Di situ ada petugas terminal yang selalu bersiaga selama 24 jam untuk memberikan informasi kepada para penumpang terkait juga jadwal perjalanan maupun informasi-informasi yang lain. Ya, pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas. Jika lelah, jangan lupa untuk istirahat di rest area terdekat agar untuk keselamatan penumpang juga. Dan pemirsa, semoga mudik Anda menyenangkan. Demikian Koper Lebaran 2024, persembahan Kencana, ahlinya Bajaringan. Saya Lisa Mutiasari dan juru kamera Aikal Uda melaporkan. Baik, terima kasih rekan Lista atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali serta jaga kesehatan selama bertugas. Pemirsa, dari Madiun kita beralih ke Terminal Purabaya Surabaya yang sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi arus mudik 2024. Ada 2.000 bus yang standby dan armada tambahan antara 200 sampai 300 bus yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran yang diperkirakan meningkat 15% pada tahun ini. Seperti yang akan dilaporkan rekan kami Ayul Andim dan juru kamera Iba Nurjayanto berikut ini. Ya pemirsa, selain mempersiapkan angkutan bus yang untuk melayani arus mudik nanti, Terminal Purabaya Surabaya juga sudah menyiapkan maksud saya melakukan pengamanan untuk supir bus yang akan membawa bus mengantar pemudik ke beberapa daerah, yakni untuk sudah dilakukan tes urin, antisipasi adanya sopir yang menggunakan narkoba dan yang lainnya. Tes urin dilakukan agar kondisi sopir bus, kondisi keadaan sehat sehingga bisa mengantar pemudik sampai tujuan. Tidak hanya itu, kondisi fasilitas bus juga sudah dilakukan rem cek di Terminal Purabaya Surabaya sehingga semua bus sudah dalam kondisi aman dan setiap bus juga sudah ditempel stiker layak jalan untuk bus yang akan mengantar pemudik hingga tujuan. Baiklah Pak, terkait persiapan arus mudik ini di Terminal Purabaya itu kami telah berkoordinasi dengan beberapa PO dan stakeholder terkait mengenai kesiapan armada kita, sebagaimana itu setiap harinya armada kita yang melintas di Terminal Purabaya ini sekitar 2.000-an. Jadi untuk menunjang kenaikan pelonjakan penumpang ini, kami sudah berkoordinasi juga dengan PO-PO untuk menyiapkan kemungkinan itu untuk armada tambahan. Jadi perkiraan armada tambahan itu sekitar 200 sampai 300 karena prediksi kenaikan anglop ini sekitar 15 sampai 20%. Terus dengan fasilitas yang telah kita sediakan di Terminal Purabaya, yang pertama kali mungkin kita bahas dari segi SDM dulu Pak. Dari SDM kita saat ini menjelang arus mudik ini kita 24 jam stay di terminal dengan membagi beberapa personil ini di pos-pos titik-titik rawan yang akan mengawasi pergerakan-pergerakan penumpang. Terus di sini kita juga menambah 4 titik posko. 4 titik posko ini guna untuk menunjang mengawasi titik-titik rawan yang memang kerumunan penumpang itu lebih banyak di sana. Nah, terkait dengan fasilitas-fasilitas lain, kita juga menyiapkan itu tempat bermain anak-anak, smoking area, terus ada tempat-tempat seperti untuk tes kesehatan. Kita di sini juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait, entah itu dari polisi, garnisun, dan tim keamanan terkait keamanan di terminal. Kita juga diperbantukan oleh posko pengamanan terpadu dari Polres. Kita diperbantukan oleh Dinas Kesehatan, Jasa Harja, BPBD, Satpol PP, dan Damkar juga Pak di sini. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan dari Terminal Purabaya Surabaya, persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan, tidak tipu-tipu. Pemirsa, bagi Anda yang melakukan
arus mudik nanti hendaknya untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga arahan dari petugas. Bila kondisi keadaan capek, hendaknya untuk beristirahat di posko-posko yang sudah disiapkan di setiap perjalanan Lebaran. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan.